Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Di video part 2 ini kita akan membahas terkait Power Management Simulator. Ini alat mendeskripsikan rangkaian kelistrikan yang ada di alat berat. Ya, secara universal aja sih teman-teman ya. Langsung saja, itu terminal C berhubungan dengan S. Itu sebagai safety ya. C berhubungan dengan S mana? Nah, terminal C tadi berhubungan dengan S itu di sini. Nah, dia kan mau slot di sini kan. Kemudian terminal R1 berhubungan dengan safety relay. Nah, ini R1 berhubungan dengan R safety relay. Kemudian terminal E ini berhubungan dengan ground. Kemudian terminal baterai relay itu kan ada itu terminal baterai relay itu yang ini. Jadi pada saat kunci kontak itu kita posisikan on, mana kunci kontak ini kita posisikan on, otomatis baterai relay akan mendapatkan arus. Nah, arus tadi akan disimulasikan di sana. Jadi pada saat ini dapat arus, otomatis di sini akan jadi elektromagnetik sehingga dia akan berbunyi cetek gitu teman-teman, kayak ada bunyinya gitu. Oke, ini baterai relay dengan baterai relay. Nah, kemudian ground ini ada ground dengan ground. Oke, pasti teman-teman, aku pilih yang ini aja lah. Ground dengan ground, kemudian B dengan B itu B ini tuh dari ini ya, sekring ya, dari sekring. Ini agak low sih teman. Jangan pakai yang ini. B dengan B. Secara ini rangkaiannya seperti ini ya. Coba lihat dulu. Tuh, baterai relay ke baterai relay, dia akan mengirimkan arus positif. Arus positif mendapatkan ground, jadinya elektromagnetik sehingga pada saat kunci kontak on tadi dia arusnya tadi hanya di sini. Nah, pada saat terminal C ini aktif, akan mengirimkan sinyal ke R ini. Dia akan mengizinkan dia untuk bergerak. Jadi gini, bentar ya. Kok nggak bisa hidup, kenapa mas? Oke, karena ini terminal C bila udah aktif dia akan mengirimkan ke S. Nah, S pada saat ini ya, S ini aktif, dia akan mengirimkan arus ke ini namanya apa ini? Resistor. Dia akan mengirimkan ke resistor 1, masuk ke sini, kemudian masuk ke Q2 sehingga C dan E terhubung. Pada saat kumparan ini mendapatkan arus listrik, mendapatkan elektromagnetik, dia akan bukan elektromagnetik, lebih tepatnya dia itu kayak ini teman-teman ya, kayak bergabung gitu. Dia akan menghubungkan B dan C sehingga dia akan terhubung ya. Jadi terminalnya itu terhubung, mengizinkan. Nah, ini gampangannya itu gini teman-teman. Pada saat posisi on, arus dari baterai ini itu hanya mengalir ke sini teman-teman. Nah, terminal ini dia nggak bisa hidup kalau belum terminal C ini dapatkan arus. Pada saat ini udah aktif, dia akan pertama ke pull in coil. Nah, pull in coil ini fungsinya untuk sebagai elektromagnetik, sebagai menarik ini itu namanya pinion gear, sehingga pinion gear akan berkaitan dengan flywheel. Di waktu yang bersamaan, hole in coil ini nanti akan bertugas untuk menahan supaya dia tidak lepas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kok belum muter mas? Belum. Kalau ini dia udah dapatkan arusnya tadi, arus dari baterai 24 volt tadi akan masuk ke fill in coil sehingga motor starter dapat bekerja. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Seharusnya ini udah on. Coba kita on ya, coba. Nah, tuh kan ada bunyi kan? Tuh. Nah, ini udah bisa hidup.
Oke, kurang lebih seperti itu rangkaian dari sistem kelistrikan pada motor starter. Nanti kita akan sambung ke alternator. Thank you. Ini nanti kita akan membahas alternator. Kenapa kok alternator bisa menghasilkan energi listrik. Nah, tadi setelah kita belajar mengenai motor starting, kita akan belajar mengenai alternator. Kenapa kok alternator bisa menghasilkan energi listrik? Alternator ini ya secara universal digunakan untuk sebagai motor penghasil energi listrik mandiri yang ada di suatu unit. Fungsinya itu banyak banget. Dia sebagai input daya untuk berbagai macam komponen yang ada di alat berat. Contohnya radio, monitor, sensor dan lain sebagainya. Ini ada diagramnya teman-teman. Di sini ada diagram dari alternator, dan diagram ini bisa menghasilkan energi listrik pada saat kunci kontak pada posisi on. Di sini di B dan R1 ini memiliki arus sekitar 2 sampai 6 volt. Di sini masuk ke rotor coil. Nah, masuk ke rotor coil itu kemudian masuk ke sini ke F, kemudian standby di TR1. Arus 2 sampai 6 volt tadi standby di sini teman-teman ya. Di sisi lain ada arus yang masuk ke sini ke R1 sini, kemudian ke TR1. Jadi dia lewat belakang teman-teman ya, ke resistor, masuk ke sini ke TR1. Karena dia mendapatkan arus, dia akan mengaktifkan ini. Jadi antara terminal C dan E akan terhubung. Rotor coil bila mana dia mendapatkan arus listrik, stator akan bisa bekerja. Jadi dia pada saat ini mesinnya hidup sudah. Kalau dia belum hidup, kalau ini udah hidup, seumpamanya udah hidup, arus tadi ya, arus di sini itu bisa menghasilkan arus sekitar 27,5 volt sampai 29,5 volt. Arus tadi akan di sini tuh masih arus AC ya teman-teman, AC. Jadi arusnya bolak-balik disejajarkan oleh ini. Ini saya lupa sih namanya apa ya. Nanti saya kasih ke deskripsi lah. Saya kasih tulisan di sini namanya. Dia akan melewati ini dan dia bisa menghasilkan sekitar 27 sampai 29 volt. Arus tadi akan masuk ke sini ke R3, masuk lagi ke sini ke dioda Zen. Nah, di dioda Zen ini karena dia arusnya sekitar umpamanya ya, di sini tuh sudah mencapai 29,5 volt, dia akan menerobos TR2, sehingga arus yang tadinya masuk ke sini dia memilih yang lebih besar 29. Jadi arusnya tadi akan masuk ke sini. TR1 tidak mendapatkan arus, maka C dan E tidak terhubung. Ini tadi ke ground ya. Kalau ini tidak terhubung, rotor coil tidak mendapatkan ground, dia akan tidak bisa menghasilkan energi listrik. Secara fungsinya itu seperti itu. Kalau gambarnya saya belum ada sih teman-teman. Gambarnya cuma ini aja sih. Nah, ini pada saat mesin hidup, tadi kan mesinnya udah hidup. Kok nggak bisa di starter mas? Ya, terminal C ini tadi kan udah dari sini kemudian saya jelaskan tadi. Sama, tadi arusnya tadi 27 volt, karena besar banget dia akan menerobos dioda Zen. 27,5 volt tadi bisa menembus ini. Kemudian ke D1. Karena ini kan ke sana ini bisa kan ini. Kemudian akan mengaktifkan Q1. Pada saat Q1 udah aktif, arusnya tadi yang tadinya masuk ke sini, dia akan lebih memilih sini karena arusnya lebih besar. Q2 ini tidak mendapatkan arus, sehingga di sini tidak mendapatkan ground, maka tidak terhubung. Jadi pada saat kamu kunci kontak dia nggak akan bisa hidup. Secara kerjanya seperti ini sih. Pada saat motor starter, oke mas, motor starter. Nah ini motor starter. Pada saat pada saat kunci kontak pada posisi on, arus itu cuma ada di sini. Pada saat kunci ini ya,
terminal C ini hidup, dia akan mengirimkan arus ke pull in coil. Nah, pull in coil ini fungsinya untuk dia menarik ini supaya dia pinion ini berhubungan dan flywheel. Di sisi lain, hold in coil ini berfungsi untuk menahan supaya terminalnya ini tidak berubah, jadi cuma di sini aja. Oke, itu udah belum Mas. Terus kemudian masuk ke sini, kok armaturnya nggak bisa berputar, karena arusnya masih di bawah standar, jadi dia butuh arus yang besar. Makanya itu dia langsung mengambil dari sini ya, ini 24 volt masuk ke sini, langsung masuk ke sini ke fill in coil sehingga armatur bisa bekerja berputar. Itu ya teman-teman. Nah, ini tadi udah kan, jadi pas ini udah mendapatkan arus yang besar 29 tadi, dia tidak akan bisa mensuplai baterai. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini udah besar arusnya, tadi tidak bisa mensuplai baterai. Dan mungkin itu saja sih penjelasan singkat tentang power management simulator. Bila mana ada kesalahan dan ada requestan video lagi mengenai merangkai ini ataupun ada yang kurang jelas, silahkan komen ataupun email di email saya yang saya cantumin di deskripsi. Kalau ada yang mau minta ininya ya, barangkali sih ada, nanti saya kasih lewat email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.